Namun sebelum ke nyanyi rekes, kita ke Mas Fajar Bustami dulu sebagai sutradara. Mas, ini ketemu dengan teman-teman media, memberikan informasi yang sangat luar biasa itu Hamka dan Siti Raham volume 2 akan di gala premier di 30 kota bertahap dari tanggal 8 sampai 17 Desember sebelum tayang di seluruh Indonesia. Silakan Mas Fajar yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, terima kasih semua yang hadir di sini. Alhamdulillah hari ini kita mengabarkan bahwa film Buya Hamka punya agenda mau premier di 30 kota. Jadi sebenarnya bukan hanya 30 kota ini. Kalau ada di list kota-kota yang sudah kita sebutkan, ya, tapi di kotanya mereka belum kebagian, boleh kabarin ke kami, ke Falcon Picture, bisa di DM atau dicari kontaknya Falcon untuk bisa kita bikin juga premier di sana. Kenapa? Kita pengen film Buya Hamka ini kebaikannya, hal-hal baik yang ada di film ini menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi di tahun politik ini semoga lewat film Buya Hamka ini bisa memberi kedamaian. Karena apa yang terjadi di hidup Buya Hamka itu kita bisa belajar banyak, bukan hanya tentang cinta suami istri, tapi cinta terhadap tanah air, cinta terhadap agama, cinta terhadap sesama manusia gitu. Dan semoga kalau tadi saya ngobrol sama Niminong gitu ya, yang luar biasanya kan gambaran tentang pasangan suami istri yang ideal, sehidup sampai tidak ada isu-isu apapun gitu. Kalau kita kemarin baru rilis potongan-potongan teaser dari volume 1, bagaimana Umi menyikapi ketika suaminya digoda untuk berpoligami, bijaksana sekali, tidak ada emosi, tidak ada ini. Bagaimana luar biasanya seorang Siti Raham bisa ikhlas lillahi ta'ala gitu, cintanya memang karena Allah, sampai mati dia dia ikutin apa yang suaminya mau, dia support suaminya mau di penjara, mau di apapun itu. Semoga kebaikan-kebaikan ini yang ada di film ini bisa nantinya membawa sesuatu yang positif buat kehidupan berumah tangga di Indonesia ini gitu. Mudah-mudahan kan senang kan kalau kita dengar beritanya, bukan maaf ya perceraian atau perselingkuhan gitu, tapi cerita kebahagiaan suami istri akhirnya berhasil bisa bikin ini, bisa ini, itu luar biasa. Dan insya Allah. Siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Fajar Bustami. Nanti kita ngobrol lagi dengan Mas Fajar dengan teman-teman media. Namun kita mau ke Uni sebagai perwakilan dari keluarga. Uni, ini luar biasa setelah tahun lalu dirayakan di 18 kota pada saat itu gala premier dan dapat sambutan yang sangat luar biasa. Kali ini gala premier dari tanggal 8 sampai 17 diselenggarakan di 30 kota. Uni, dari pihak keluarga sendiri, gimana sih ini, ada yang mau disampaikan ke teman-teman media? Uni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akhirnya film Buya Hamka tayang. Dan menurut kami sebagai keluarga, film itu sangat mendekati sekali. Terutama dialognya, cara berhubungan antara Buya dan istrinya di film kedua ini. Melihat cuplikannya aja kita tuh semua terharu, merinding gitu ya, kok bisa persis sama. Dan insya Allah dengan adanya premier ini, semua orang di pelosok-pelosok pun akan mengetahui siapa Buya Hamka. Bagaimana orang besar ini bisa menjadi seorang Buya Hamka itu kan ada di film ini. Jadi biar semua masyarakat tahu, biar semua orang muda, generasi-generasi yang baru-baru ini ngerti siapa Buya Hamka. Alhamdulillah, wasyukurillah. Ya, itu dia. Udah Minong, terima kasih udah Minong mewakili pihak keluarga. Mas Vino, untuk Hamka dan Siti Raham volume 2 sendiri setelah tahun lalu sangat luar biasa di masyarakat, juga berdampak sangat luar biasa juga. Untuk yang kali ini sebentar lagi tayang dan premier di 30 kota, dari Mas Vino sendiri apa harapannya untuk penonton di Indonesia nanti setelah menyaksikan Hamka dan Siti Raham volume 2 ini? Ya sebenarnya saya senang sekali gitu. Waktu yang pertama kita gala premier di 18 kota, sekarang lebih besar lagi 30 kota. Sebenarnya kepengennya kebaikan-kebaikan dalam film ini bisa diterima bukan cuma di kota-kota besar, tapi kita juga nanti seperti Fajar bilang ke kota-kota yang mungkin tidak ada bioskopnya sekalipun, ketika mereka punya antusias untuk melihat Buya Hamka bisa kita putarkan gitu.
Sebenarnya hal yang paling simple yang mau kita kisahkan lewat film ini sebetulnya mengenai akhlaknya sih. Kita pengen akhlak dari seorang Buya Hamka ini, kebaikannya itu bisa menular ke generasi-generasi yang sekarang, termasuk kami sebagai pembuatnya. Sehingga akan muncul lagi Hamka-Hamka yang baru, penulis-penulis hebat, ulama-ulama, dan orang-orang yang membawa kedamaian buat Indonesia terutama gitu. Apalagi di tahun politik ini, jangan sampai menjadikan kita menjadi terpecah-pecah gitu. Dan film Buya Hamka volume kedua ini, Hamka dan Siti Rahmi ini memang sangat menggambarkan seperti itu gitu. Kedamaian, persatuan, cinta terhadap keluarga, tanah air, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini tersebar bukan hanya di 30 kota ini, tapi ke seluruh bangsa kita juga. Amin. Amin, siap. Tepuk tangan untuk Mas Vino. Thank you Mas Vino. Kita ke Laudia Cynthia Bella, dan yang seharusnya di momen Hamka dan Siti Rahmi volume 2 ini, karena di film yang pertama yang menjadi highlight bukan cuma dari Buya Hamka tapi juga sang istri yang menjadi sangat luar biasa, jadi pelajaran juga buat wanita-wanita, perempuan-perempuan di seluruh Indonesia. Nah, di Hamka dan Siti Rahmi volume 2 ini, kalau dari Laudia Cynthia Bella sendiri, harapannya apa sih untuk teman-teman penonton nanti? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa ya, kalau menurut saya kita itu kan bisa belajar dari mana aja ya. Hidup itu kan seni melihat, kita bisa melihat pengalaman orang, kita bisa melihat dari karakter orang, gitu, dari karakter tokoh, karakter sosok. Jadi kalau menurut saya di sini tuh waktunya kita sama-sama untuk belajar, sama-sama kita untuk melihat sosok Buya Hamka itu seperti apa sih, sosok Siti Raham, dan di sini juga banyak sosok-sosok lain yang insya Allah yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita ambil pelajaran dari karakter-karakter ini. Gitu. Jadi ya selamat menonton, selamat belajar sama-sama, karena ini waktunya kita melihat kehidupan orang lain yang insya Allah bisa kita ambil, bisa kita amalkan untuk kehidupan kita. Siapa, Insya Allah. Tepuk tangan dong untuk Laudia Cynthia Bella. Terima kasih. Tadi kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Tentunya kita ke Javinada Keila dulu nih. Hai, boleh dong kamu ceritain ke teman-teman kakak-kakak media di sini gimana prosesnya, serunya barengan sama Kak Fajar Bustomi ya, anak Om ya. Opa, Opa kata Bang Aldi, Opa. Serunya gimana proses syuting bareng-barengnya sama kakak-kakak di sini? Javinada silakan. Seru banget soalnya aku bisa syuting sama Umi, sama Vino. Anaknya tuh banyak banget. Anaknya banyak bener. Kadang-kadang bingung nih anak yang mana. Dari syuting preskon pertama, preskon yang sekarang makin gede ya. Dan anaknya kan bertahap ya. Iya. Ada yang umur yang balita, yang gede-gede. Iya, anak yang udah gede. Terus serunya lagi jadi mau Umi, mau Vino, terus Sama kakak-kakak yang lain kita main di sana, seru banget sampai kita syuting sampai malam. momen apa yang paling kamu ingat dari proses syuting pada saat itu? Apa ya? Apa ya? Sampai malam tapi kamu nggak capek tuh atau gimana gitu sama Om Fajar ngobrolnya? Itu 5 tahun lalu. 5 tahun lalu ya? Iya bener. Berapa coba? Iya jadi. Waktu itu 6 Waktu itu 6 tahun. Sekarang 11 tahun. 10 tahun. Wow, jadi memang melewati momen yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong kalau gitu, ini sangat luar biasa. Ini memang proses yang panjang ya, Mas Fajar Bustomi ya, dari hari ini ya. Baik, terima kasih ya Javinada. Tepuk tangan untuk Javinada Keila dong. Thank you. Selanjutnya kita ke Shaina. Hai Shaina. Hai. Nah, ini boleh kasih ke teman-teman media nih, gimana kamu masih ingat nggak momen 5 tahun lalu? Tapi apa sih yang bisa kamu ambil dan bisa kamu pelajari setelah proses syuting panjang untuk film Buya Hamka? Silakan. Selamat sore semuanya. Film Buya Hamka bagi aku film yang berkesan banget buat hidup aku karena ini adalah film perdana. Oh, tepuk tangan dong. Dan aku happy banget karena film pertama tapi bisa bersanding bermain sama kakak-kakak yang udah jauh senior di atas aku. Dan syuting di Tegal, syuting di Jakarta itu seru banget sih. Mana itu syutingnya pas lagi bulan puasa. Seru banget pengalaman-pengalaman di sana, bisa belajar, bisa kenal banyak teman, dan
itu syutingnya waktu aku masih SMA atau SMP kalau nggak salah. Dan sekarang aku udah kuliah semester 5, tapi ini adalah film yang benar-benar aku tunggu banget karena benar-benar bikin aku bangga dan pastinya menjadi pengalaman terbaik buat aku. Amin, tepuk tangan dong. Berarti nanti volume 3 nemenin skripsi. Sama pas SMA gue pas SMA. Pas SMA ya kemarin. Gue pas SMA. Beda-beda 2-3 tahun lah, tipis-tipis. Terima kasih untuk Shaina. Kita ke Mas Anjas, Mas Anjas untuk di yang pertama jadi sosok penting juga di perjalanan yang jadi masyarakat bisa tahu flashback tentang sejarah dan lain-lain. Tapi apa yang Mas Anjas Suara juga dapatkan di film ini, apalagi ini akan dirayakan sebentar lagi seluruh Indonesia 70 kota akan nonton duluan nantinya. Silakan. Ya sebenarnya di sini karakter yang Soekarno yang ada di sequel yang kedua ini gimana ya, pasti banyak orang yang sebel jadinya gitu loh. Tapi kan itu katanya, yang namanya seorang pemimpin itu dia harus bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi, walaupun itu bukan dia yang melakukan atau dia yang memutuskan. Jadi ya silahkan ditonton saja, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjadi lebih baik di kehidupan selanjutnya, dan Indonesia bisa menjadi lebih maju dan penuh akan cinta. Amin. Tepuk tangan dong untuk Mas Anjas Suara. Mas Fajar Mustomi sebelumnya mau mengomentari mungkin karakter-karakter yang ada di yang kedua ini sekompleks apa sih permasalahan-permasalahan yang didapatkan? Enggak, saya mau komentari Pak Soekarno Kuimo. Jadi saya malah makin bilang Pak Karno tuh keren. Kalau saya habis nonton filmnya saya bilang Pak Karno tuh keren, persahabatan mereka berdua tuh keren gitu ya. Masa isu yang beredar dipenjarain gini-gini, tapi endingnya tuh keren banget. Karena itu jarang terjadi di kehidupan nyata. Ini hanya orang-orang besar yang bisa berlaku seperti itu. Saya bilang sama beliau ya, kalau saya dikasih kesempatan lagi, saya mau bikin film tentang hari-hari terakhir Bung Karno. Amin. Amin. Kalau saya, karena saya habis syuting sama beliau, terus baca bukunya Hamka, baca tulisannya Hamka tentang peristiwa yang terjadi di dirinya dia, apa yang terjadi di era pemerintahan Soekarno itu, beliau itu makin bersyukur kepada Allah. Jadi apa yang terjadi di hidupnya beliau itu pasti yang terbaik dari Allah. Dan Hamka dan Soekarno mengajarkan kita bagaimana caranya saling memaafkan, ya nggak perlu gengsi. Lihat wasiat terakhirnya Bung Karno apa? Beliau pengen disolatin sama Buya Hamka, secara diimami sholat jenazahnya sama Buya Hamka. Secara tidak langsung ya dia mau bilang ulama paling oke, paling keren di Republik Indonesia ini, saya pengennya disolatin sama dia, dan itu Buya Hamka. Itu kan keren banget. Buya Hamka. Ya, Buya Hamka. Jadi insya Allah orang yang habis nonton pun makin cinta tentang Pak Karno, sampai kayak saya sampai sekarang masih hormat dan bersyukur. Saya mendoakan semoga Pak Karno juga Allah ampuni segala dosanya, Allah masukkan ke surga terbaiknya. Kalau enggak, saya nggak mungkin bisa bikin film Buya Hamka, bikin film Dilan gitu tanpa jasa-jasa para pahlawan kita, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, Buya Hamka juga. Siap, terima kasih Mas Fajar, thank you. Ke Roy Sugoro, Roy, cerita dong, kalau lo sebagai, kan di sini peran sebagai anak-anak juga, tapi apa nilai-nilai apa yang bisa lo bawa sampai dengan ya berefleksi ke kehidupan lo saat ini gitu, setelah proses panjang produksi film Buya Hamka? Justru karena sudah lama sekali ya. Roy bahkan syuting film ini belum nikah. Kalau yang SD, SMP gitu ya. Sekarang udah nikah, jadi berbeda banget ya. Mungkin kalau dari sisi Rusdi bisa dilihat cintanya sama orang tuanya, dimana dia selalu ngikutin Pak Buya, beliau selalu ngikutin pelajaran-pelajaran dari Buya, dan kehidupan dia selalu berusaha mencontoh dari bapaknya. Yes, apalagi keseruan pada saat syuting seperti apa dari buat kamu kalau masih ingat? Jujur kalau dari karakter Rusdi itu nggak terlalu banyak yang bisa dilihat, cuman aku ngeliatnya justru dari si Tram sama Buya Hamka. Di situ Vino sama Bella syuting yang menurut aku capek banget. Mereka harus sampai pertama di lokasi dari pagi dengan make up. Mereka harus bermain dengan cerita yang begitu kompleks, banyak layernya.
tapi mereka bisa ngelakuin itu semua dengan baik gitu loh. Karena syuting dengan make up, stamina, actingnya mereka sangat luar biasa. Yes, itu dia. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Roy Sukono dan Jasuruddin. Ya memang ini mungkin 5 tahun lagi, 5 tahun lalu ya prosesnya, tapi rasanya masih baru dan baru mau galau premier bulan depan. Baik, Roy, terima kasih. Kita ke Cita Maharani. Cita, kalau Cita gimana, ada yang bisa di-sharing ke teman-teman media keseruannya dan pasti harapannya dari Cita untuk film ini ke teman-teman di Indonesia? Oke, terima kasih Kak sebelumnya. Halo, perkenalkan aku Cita Maharani. Di sini berperan sebagai Azizah, yang dimana Azizah itu adalah anak perempuan pertama dari Buya Hamka dan Umi Siti Raham. Ya. Untuk harapan dari film ini, semoga banyak kebaikan yang tadi Kak Vino dan Pak Fajar sampaikan, banyak kebaikan yang bisa tersampaikan kepada masyarakat di Indonesia terutama, dan bisa belajar juga, itu sih Kak. Yes, tapi seru ya syuting bareng sama teman-teman. Pada saat itu SMA juga sama. Iya. Dan sekarang sudah lulus kuliah. Udah lulus kuliah. Luar biasa. Terima kasih Cita, tepuk tangan untuk Cita Maharani. Siap. Kita ke Bang Alfi. Bang Alfi, ini menjelang akhir tahun lagi ada lagi film yang sangat luar biasa lagi untuk masyarakat Indonesia, berbekalan lagi untuk masyarakat Indonesia di momen-momen ini. Seorang Bang Alfi memandangnya seperti apa? Film ini tayang di waktu yang tepat nih. Silakan. Kalau bagi aku, film Buya Hamka ini adalah sekolah tanpa ijazah. Jadi di dalam ini banyak pelajaran yang bisa kita petik, baik dari segi pribadi. Seseorang aja, setiap orang ini bisa memetik hal yang detail tentang Buya Hamka. Ya, salah satunya ketika beliau semakin besar, artinya semakin dahsyat di sepak terjangnya. Ketika dalam penjara, beliau ini yang masih diingat, ketika beliau minta buku, beliau bilang apa? Saya sudah terlalu sering menasihati orang lain, tapi saya lupa menasihati diri sendiri. Ini kalimat yang sampai detik ini terngiang-ngiang di kepala, dan pokoknya dibilang wajib nonton, ya wajib, karena ini sekolah tanpa ijazah, bukan begitu Pak Fajar? Siap start. Ya. Siap start. Oke. Jadi mudah-mudahan dari dampak film ini, benar kata Vino tadi, efeknya adalah Indonesia semakin hangat, tidak panas akan masalah politik, dan kita semakin berhasil dalam membentuk pribadi kita masing-masing. Amin. Siap, tepuk tangan untuk Bang Alfi. Terima kasih. Sebelum kita lempar ke teman-teman media, kedua ini secara timeline akan sejauh mana, kan yang di pertama kita udah tahu di timelinenya. Untuk yang di kedua ini yang disajikan ke masyarakat Indonesia, untuk secara timeline di filmnya seperti apa? Jadi timelinenya itu lanjutan yang kemarin kan, agresi militer kedua, ketika Hamka harus bergerilya, ketika penjajah balik lagi itulah ya. Terus sampai beliau mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Jadi ending filmnya itu di situ, ketika beliau berbicara tentang bagaimana menjadi ulama, tugas ulama, kemuliaan ulama itu sih. Yes, jadi timeline-nya akan ada di situ ya, untuk di Hamka dan Siti Raham volume 2 ya. Ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi teman-teman media untuk jajaran cast sutradara dan keuntungan dengan penayangannya. Betul, dengan pemutaran Hamka dan Siti Raham volume kedua. Terus yang kedua, ada kendala apa Mas Fajar sebagai sutradara? Ada bebankah barangkali dengan film yang pertama, dengan volume yang pertama yang baru bulan tahun ini juga ya, dengan menjelang pemutaran film yang kedua ini, terbebani dengan jumlah penonton kah, atau ya udah let it flow aja, memang ceritanya 1, 2, 3. Pertanyaan yang sama juga buat Mas Vino Bastian dan Ibu Siti Raham. Ada barangkali ada seantusias inikah ketika film ini akan ditayangkan, atau justru terganggu dengan ya barangkali film pertama kok nggak heboh barangkali ya, di atas 1 juta memang, tapi barangkali tidak sesuai harapan itu, atau memang ya udah harapannya segitu, memang perjalanannya sampai di titik itu yang pertama.
Jangan saya lupa Mas Dias, itu aja Dulu dulu. ya. Siap, terima kasih Mas Kid. Oke, silakan Mas Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dengan tegas, ya ada agenda. Agenda politik saya adalah menciptakan masyarakat di Indonesia yang damai dan tentram, gitu kan. Jadi balik lagi ke 2013 pada saat ulama-ulama ini panggil saya ke MUI untuk membuat film Buya Hamka. Di sana memang tahun 2013 itu situasi politik itu sangat panas banget. Sampai kalau bisa kita buka baju untuk jalan dari Indonesia. Enggak, bercanda ya. Jadi pada saat itu kita ingin bikin film yang ceritanya itu menenangkan orang-orang yang sedang berpolitik. Ya, tapi tidak ada agenda tayang di tahun politik, tidak ada sama sekali. Ya, tapi itu agendanya Allah, rencananya Allah. Allah mentakdirkan film ini tayang di 21 Desember, insya Allah semoga lancar. Itu semua tidak direncanakan. Falcon, MUI, saya, Star Vision, Pak Pares, Pak Nafin, Bu Erika, tidak ada yang merencanakan itu tayang di Desember tahun ini. Benar-benar gak ada. Tapi kita semua diuji, dikasih pengalaman untuk bertemu COVID 2019 itu ya? 2020. Oh ya, COVID-19 tapi tayang 2020. COVID-nya tayangnya 2020. Jadi memang COVID itu yang merusak rencana manusia. Jadi rencana manusia itu kan pengennya tadinya Hamka itu tayang di 2020 semuanya selesai. Ternyata rencana yang maha kuasa tahan dulu, sabar dulu, diuji dulu produser saya, ya kan, apakah masih berkomitmen mau bikin film tayang di bioskop, ditawarin dari OTT sekian miliar, ternyata alhamdulillah Falcon keren ya, Falcon Star Vision keren gitu, masih tetap pengen menyajikan film ini ditonton di bioskop karena memang saya dan seluruh yang terlibat mendesain ini untuk menikmati menonton terbaiknya adalah di dalam bioskop. Oke, ya diuji lagi orang-orang pada tayangin baru COVID selesai tapi tetap Falcon tidak menayangkan gitu kan. Nah, alhamdulillah tiba-tiba kita dapat tanggal tayangnya di 21 Desember ini. Itu sebenarnya bukan rencana manusia tapi takdir Allah, insya Allah. Karena saya ingat banget kita 2019 lagi di Padang, kita break syuting nyoblos, ya. Harusnya tayang ini setelah nyoblos yang itu ya, nyoblos 5 tahun setelah itu ya, insya Allah. Benar. Oke. Iya. Mas Fajar tadi berarti pertanyaan kedua, ada beban nggak dari yang pertama untuk yang tayang kedua ini? Saya luar biasa bersyukur sekali karena waktu dulu untuk sebuah target film biografi itu salah satu terbaiknya film yang ditonton banyak itu selain Habibie Ainun ya, itu kita sebut merek aja ya, Soekarno dan Sang Pencerah ya. Alhamdulillah kita Allah kasih rezekinya lebih baik dari dua film itu, penontonnya lebih banyak. Jadi itu udah rezeki yang luar biasa yang Allah kasih. Dan saya bilang ke produsernya, Pak, apakah kecewa? Apa berharap penontonnya kayak Dilan? Atau ini enggak, dia bilang Soekarno itu kalau nggak salah ya, kalau dikoreksi 900.000 penonton kalau nggak salah Soekarno. Lebih populer ya kan, hampir seluruh anak SD anak ini, tapi ditonton sutradaranya guru saya juga ya, PH-PH besar juga, promosinya luar biasa, semua luar biasa. Tapi Buya Hamka alhamdulillah kalau kasih rezekinya berarti kita dikasih rezeki yang alhamdulillah lebih baik gitu. Ya. Berarti nggak lupa ya Mas. Jadi sangat bersyukur banget dan kemarin itu 1.300.000 itu sebenarnya masih bisa bergulir panjang terus karena perharinya tuh ada aja Muhammadiyah sini mau nonton, pengajian sini masih mau nonton gitu. Tapi kan kita harus lepas juga biar orang lebih banyak lagi nonton, kita lepas di Netflix. Jadi kalau mau nonton yang pertama sebelum nonton ini bisa nonton di Netflix. Ada di OTT ya. Siap. Jadi tidak ada beban karena memang target dari produser sudah jauh di atas yang kita ini. Tapi kalau nantinya bisa lebih banyak lagi, yang saya pikirin cuma satu. Yang saya selalu bilang ke teman-teman, saya pengen teman-teman yang ada di sini ini sama dapat kebaikan dari film ini. Kalau saya belajar ngaji gimana gitu. Ketika kamu menyampaikan satu kebaikan atau satu ayat dan ada orang yang tersentuh di situ, insya Allah itu jadi pahala jariah kamu. Semoga orang yang ada di sini memberitakan berita tentang Buya Hamka ini. Kalau film ini sukses
dan menyentuh hati orang untuk menjadi lebih baik. Semoga teman-teman yang ada di sini kebagian pahala jariahnya. Amin, amin. Terima kasih Mas Fajar Bustami, Mas Vino dan Mbak Bella, mungkin singkat untuk tadi harapannya atau ada beban nggak dari yang pertama dengan yang kedua? Silakan. Terima kasih Mas Ken. Beban sih sama sekali enggak. Malah saya dengar ketiga film trilogi ini udah dibeli dengan harga yang fantastis gitu. Jadi mereka kayak muka produsernya kayaknya udah senyum-senyum aja. Masuk bioskop dapat berapa aja kayaknya mereka udah happy aja. Kayaknya udah. Tapi harus nonton bioskop Bang. Iya, maksudnya belum selesai, semuanya belum selesai. Jadi kalau secara permodalan saya nggak tahu, tapi yang saya dengar ya seperti itu sih. Memang film ini sebetulnya udah targetnya udah terpenuhi gitu kalau secara budget. Tapi memang film ini dibuat untuk skala bioskop. Jadi sayang kalau misalnya kita tayangkan ini langsung ke platform yang lain. Yeah. Dan ya mudah-mudahan buat para produser keuntungannya dapat, buat kita semua filmmakernya dapat amal dan dakwahnya. Amin. Pahala dunia dan akhirat itu dapat sebenarnya, masya Allah. Terima kasih Mas Vino. Tepuk tangan buat Mas Vino dan Mbak Bella. Mungkin ada beban nggak dari pertanyaannya dari Mas Ken dan yang pertama dan yang kedua? Insya Allah nggak ada ya, karena aku percaya yang penting kita udah usaha, kita ikhtiarnya, insya Allah semua terima. Dan untuk hasil, aku nggak mikir hasil, pengen cepet-cepet tayang biar tahun ini tayang, terus tahun depan kan masih ada lagi, enggak ya? Ada lagi? Oh, ada volume 3. Udah selesai gitu ya. Siap, tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat jajaran cast, sutradara dan juga DP Orang Yang Kuat.